Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Betul sekali, Bu Sam. Terlebih kita juga masih diberi kesempatan untuk beribadah keluarga, walau masih di tempat kita masing-masing atau di kelompok kecil seperti saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, melalui ibadah keluarga ini, kiranya kita selalu dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap kuat di dalam iman, dalam situasi apapun juga. Perlu diketahui juga bahwa ibadah saat ini sekaligus menjadi penutupan ibadah keluarga di tahun 2020. Untuk itu, marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami masih bisa atau masih Engkau beri kesempatan untuk membangun ibadah keluarga. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami juga serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau selalu pimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam kuasa tangan-Mu yang Maha Kudus. Amin. Bu Nana, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan kesungguhan kita beribadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 105. Hari ini kurasa bahagia, kita nyanyikan 2 kali. Dalam kasih
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, terlebih dahulu kita berdoa. Mohon Tuhan melayakkan kita menyambut firman-Nya, juga memohon supaya Tuhan berkenan berfirman kepada kita melalui hamba-Nya, Bapak Pendeta David Prastiawan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Namun jika kami melihat keberadaan kami, jujur kami belum dapat memenuhi panggilan Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Seringkali kami membuat mereka kecewa, sakit hati, dan marah oleh perbuatan dan tutur kata kami. Untuk itu saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang membuka hati kami, agar firman-Mu dapat mendasari iman kami. Tuhan, berkati pula Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang beliau sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Demikian Tuhan doa, ungkapan syukur dan permohonan kami, yang semua itu kami naikkan di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta adik-adik semua, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2, Bersabdalah Tuhan. Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga saat ini. Saya masih sangat berharap bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa ibadah saat ini menjadi ibadah terakhir dalam ibadah keluarga di tahun 2020. Kita akan mengawali rangkaian ibadah keluarga kembali di tahun yang baru nanti, yaitu pada 14 Januari 2021. Untuk itu, mari saat ini kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan juga penuntun dalam kita menutup tahun 2020 ini dan menapaki tahun yang baru pada 2021 nanti. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini kita terima di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22.
yang demikian pembacaannya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan untuk kita semua. Mari bersama-sama kita renungkan dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita merenungkan kembali tahun 2020 ini, rasanya begitu rupa pengalaman model persekutuan yang baru yang kita alami. Salah satunya yaitu beribadah dengan menggunakan video ibadah seperti saat ini. Khususnya bagi kita yang memang benar-benar baru, pasti ada penyesuaian-penyesuaian di awal kita mengikuti ibadah model seperti ini, termasuk juga penyesuaian hati supaya kita tetap bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Saat pertama kali dulu pada bulan Maret sampai saat ini bulan Desember, sudah 9 bulan kita jalani. Kalau ibu hamil, sebentar lagi sudah mau lahiran. Artinya bahwa sudah cukup lama kita menjalaninya. Di awal-awal kemunculan COVID-19, kita sempat khawatir. Bagaimana nanti persekutuan kita? Masih bisa beribadah bersama-sama atau belum, atau bagaimana, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan pergumulan hidup yang lain, tentang penghasilan yang seret, tentang kebutuhan yang terus ada, atau bahkan juga tentang sawah ladang yang banyak hamanya. Ini tentu membuat banyak orang khawatir, takut, dan sebagainya. Namun dalam merenungkan ini semua, saya lalu teringat dengan salah satu pitutur dan terkesima dibuatnya. Pitutur yang mengatakan demikian. Sak pait-paite urip, ojo mandek, tetep melaku lan dilakoni. Yen awakmu ora lali njaluk pitulungan saka Gusti Allah sing moho sak kabehane, dijamin uripmu bakal ngrasake legine. Sepahit-pahitnya hidup, jangan pernah berhenti, tetap berjalan dan jalanilah hidup. Kalau engkau tidak lupa untuk meminta pertolongan Tuhan Allah yang maha segalanya, dijamin engkau tetap bisa merasakan manisnya hidup. Saya merasa tercerahkan
Karena kalau kita hayati betul, memang luar biasa begitu rupa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya di masa-masa pandemi yang secara langsung sudah kita alami, sudah kita jalani 9 bulan ini. Betapapun sulitnya hidup, ada Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kita semua dengan berbagai cara yang dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kepunyaan Tuhan, bangsa Israel juga memiliki berbagai pengalaman dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Salah satunya yang disaksikan dalam bacaan Alkitab kita saat ini, yaitu Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 tadi. Ketika Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Ia menuntun mereka dengan begitu rupa. Tuhan tahu bagaimana kondisi bangsa Israel dengan sifat dan karakternya. Maka Tuhan tidak membuat mereka mengalami kesulitan yang berat di awal perjalanan, supaya mereka tidak mengeluh dan merasa menyesal meninggalkan Mesir. Tuhan menuntun mereka melewati padang gurun, walaupun perjalanannya menjadi lebih jauh karena memutar, namun cenderung lebih aman daripada harus langsung menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Tuhan menuntun mereka siang dan malam. Siang hari Tuhan menyediakan tiang awan sebagai pandu perjalanan mereka. Begitu juga tiang api pada waktu malam hari. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka dituntun siang dan malam tanpa henti, bahwa tiang api dan tiang awan itu tak pernah beralih daripada mereka. Ayat 22 tadi, tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dari pengalaman bangsa Israel ini mestinya menguatkan kita semua, bahwa pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan itu tidak pernah main-main. Tuhan selalu totalitas dalam menolong dan menuntun kehidupan kita. Sepahit apapun kehidupan yang kita jalani, Tuhan akan menuntun kita untuk tetap dapat merasakan manisnya. Tuhan tetap akan memimpin kita selayaknya pengemudi membawa penumpangnya sampai tujuan. Tinggal kita percaya atau tidak. Kita mau mempercayakan kehidupan kita atau tidak kepada Tuhan yang adalah jurumudi kehidupan kita. Seringkali orang ketika merasakan pahitnya hidup lalu mengeluh dan mogok, hidup seenaknya, tidak mau berjuang, dan kemudian mengabaikan tugas tanggung jawabnya. Lupa kalau ada Tuhan yang senantiasa menuntun. Tinggal kita membuka hati, mohon, mempercayakan kehidupan kita pada Sang Jurumudi itu. Ada sebuah cerita ilustrasi berikut ini, Bapak, Ibu, Saudari, dan anak-anak, yang diperagakan oleh Mas Sunu, Mas Nugi, dan Mas Disti. Mari kita saksikan bersama-sama. Kowe biasanya nek budal sekolah diterno sapa? Ya biasanya sih bareng bapak sekalian kerja. Apa? Gak apa-apa sih, aku lagi bingung golek barengan iki. Lah genyo.
Biasanya kan diterno ibu, tapi masalahnya sepeda motor ibu iki lagi mudun mesin. Dadine selama seminggu iki ibuku ya ora iso ngeter ke sekolah. Hei bro, lagi apa iki? Wah, gayeng gibah tenan. Ngawur wae. Ora gibah iki lho. Si Disti lagi bingung golek barengan gawe nang sekolahan sesuk. Lah, biasanya diterno bumu. Seminggu iki ora iso, motore medun mesin. Oh alah, mudun mesin. Kaya mbahku lek laan lagi mudun mesin. Hus, kodo iku jenenge. Hehe, lah piye? Wis ra iso mlaku, njaluk di servis apa jenenge nek duduk mudun mesin. Wis ngaco wae, kene lagi serius kok. Iya, selo to selo. Ora usah digawe susah. Bareng aku ae wis sesuk. Lah iki solusi iki. Tenan iki ora apa-apa ta. Ya, ora apa-apa. Tapi enek tapine. Tapi opo? Tapi awake dhewe ora iso ndelok ngarep. Lah kok ngono? Lah bapakku kan gede. Jadi nenek dibonceng iku ya ketutupan awake, arep rada miring, kiwa tengen yo tetep ora ketok ngarep. Susah. Iya ta? Iya, makane kadang aku yo sampai ora iso ndok ngarep. Lah tapi kan sepeda motornya tetap mlaku sampai sekolahan. Masih ora ketok ngarep, sing penting percaya karo supir kan tekan sekolahan ta. Iya sih. Lah ya ora masalah berarti daripada budal numpak mersikil kemang kabeh tekan sekolahan. Iya. Wis saben dina diantar jemput, tapi aku yo kurang bersyukur. Lah makane kuwi. Yo wis sesuk bareng aku ae. Oke deh. Ya wis, mending saiki dilanjut dolanan wae yuk. Ayo. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari cerita ilustrasi tadi, kita diingatkan bahwa yang namanya perjalanan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang juga berat, ada kendala, atau bahkan ada kalanya kita tidak pernah bisa melihat ke depan. Namun kalau kita percaya pada yang mengemudikan, maka pada akhirnya kita tetap sampai pada tujuan itu. Maka saudaraku semua, mengakhiri rangkaian ibadah keluarga di tahun 2020 ini, mari kita percayakan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh untuk dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Allah kita. Sehingga dalam situasi kehidupan sesulit atau bahkan sepahit apapun, kita tetap dapat merasakan manisnya. Selamat melanjutkan kehidupan, dan kiranya Tuhan sendiri yang menjadi penuntun kehidupan kita semua. Saya mewakili seluruh majelis jemaat GKJW Cangkring mengucapkan selamat menyambut Natal 2020 ini, dan juga selamat menyongsong tahun baru 2021. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberi anugerah Tuhan melalui firman yang telah kita terima melalui Bapak Pendeta David Prasetyawan tadi. Kiranya firman tadi dapat terpelihara indah dalam hati kita untuk kita lakukan hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu ayat 1 dan 3.
Gimana? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, terpujilah nama Tuhan yang telah menuntun ibadah kita sampai saat ini. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan juga mengumpulkan persembahan, sekaranglah saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita ungkapkan syafaat kita kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah keluarga malam ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima dan kami renungkan saat ini. Jangan biarkan Tuhan firman-Mu ini berlalu begitu saja, namun mampukan kami untuk mewujud nyatakan di dalam laku hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Patutlah jika saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menerimanya, agar persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan di jemaat Cangkring ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah apa yang dilakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga menaikkan permohonan kami atas bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu betapa permasalahan yang dihadapi oleh negara dan bangsa kami begitu rumit. Tapi kami percaya bahwa Engkau selalu melawat, selalu ikut campur dalam mengatasi permasalahan bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, masalah COVID yang sampai saat ini pun masih menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi kami warga negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam penanganan masalah COVID ini, sehingga permasalahan ini dapat diatasi secepatnya dan kami dapat menikmati hari-hari kami dengan rasa yang tidak tertekan. Tuhan Yesus, kami hanya dapat berserah pada Engkau saja. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi kepala gereja. Kami menyerahkan gereja Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang ada di bumi Indonesia ini. Kiranya Engkau sendiri yang menata, Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati pelayanan mereka dengan diwartakannya kabar baik dan kabar keselamatan, sehingga banyak orang yang terberkati. Terkhusus yang ada di GKJW Cangkring, kami percaya Engkau hadir dan memberkati Bapak Pendeta David Prasetyawan yang telah Tuhan utus sebagai pendeta baku di jemaat GKJW Cangkring. Kiranya berkat Tuhan senantiasa membersamai dalam pelayanannya, juga keluarga yang mendukung, senantiasa Tuhan sertai, Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya. Demikian juga buat penatua dan diaken yang menjadi rekan kerja dalam pelayanan. Juga Tuhan berkati roh kesatuan dan persatuan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan sungguh memberkati warga jemaat di sini, sehingga dapat menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk
kegiatan perayaan Natal di Jemaat Cangkring, baik perayaan Natal umum, perayaan Natal gabungan KPAR, KPPM, dan KPPW. Kiranya Engkau sendiri hadir menyertai dan memberkati semua panitia, mulai dari persiapan sampai dengan terlaksananya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga mendoakan setiap keluarga dari warga Jemaat Cangkring di sini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa bersama keluarga-keluarga yang ada di sini. Kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi keperluannya, sehingga kehidupannya tidak berkekurangan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keluarga kami di sini. Semua yang terjadi atas kami semua, itu semua karena kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk keluarga, mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, kiranya Tuhan lawat penyakitnya dengan melalui obat-obatan dan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber hikmat dan kepandaian kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami mulai jenjang prasekolah, PAUD, dan TK, dan yang sudah sekolah sampai dengan perguruan tinggi, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 mereka harus belajar di rumah masing-masing secara online. Kiranya Tuhan juga sertai dan berkati anak-anak kami roh semangat untuk belajar, sehingga walaupun mereka belajar di rumah tetap semangat dan giat belajar untuk menggapai cita-cita demi masa depan mereka. Demikian juga kami juga menyerahkan orang tua yang mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Tuhan, kiranya Engkau berkati kesabaran dan ketelatenan, karena orang tua adalah juga guru anak-anak di rumah. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah keluarga yang kami lakukan malam ini, dan juga mengakhiri atau menutup ibadah keluarga kami di tahun 2020. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang menjadi sumber hidup. Manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kami beribadah pada malam hari ini, Tuhan, kami mohon pengampunan. Inilah Tuhan doa, ungkapan syukur dan permohonan kami, yang semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita sudah di penghujung ibadah keluarga hari ini. Benar sekali Bu Nana. Maka kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan nanti menerima berkat Tuhan. Namun sebelum kita undur dari ibadah, kami mengundang saudara semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu penutup dengan judul Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan dari Kidung Ria nomor 165 ayat 1. Tengah gelombang dunia
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita undur dari ibadah keluarga hari ini dengan membawa berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, menuntun saudara dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan semangat saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.